Nol awal dia bilang ma'rifatullahi ta'ala ay ma'rifat zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Ya. Di sini ta'rif al-awwal man ta'abbud bi ta'ati man taksiduhu. Naam. Kita berbicara tentang ma'rifatullah. Ada seorang ulama sufi menyatakan, dia menyatakan ya tentang ma'rifat. Mada yaqul? Dia katakan apa? Radhiyallahu ankum wa qala al-ma'rifatu kulluha al-i'tirafu bil jahli. Naam. Kalau kita mau mengenal ma'rifat Allah, sebelum kita masuk jauh kepada ma'rifatnya Allah, ya, makanya orang kalau mengajar ma'rifat, gurunya harus benar, ya, punya musalsal yang benar, ya. Sebelum kita mengajar dalam ilmu ma'rifat, kita harus mengenal diri kita, harus berikrar kepada diri kita sendiri bahwa mengenal diri kita sebagai manusia yang jahil, yang bodoh, ya. Jangan kita berdiri di dalam perasaan kita udah alim, udah kuat, ya. Nggak boleh, ya. Nggak bisa seperti itu. Harus kita katakan bahwa kita ini orang yang bodoh, nggak punya apa-apa, ya. Nggak punya ilmu, nggak punya segala sesuatu yang istimewa. Paham ya? Itu pernyataan seorang ulama sufi membuka takbir tentang bagaimana kekuatan untuk mencapai tentang ma'rifat. Bagaimana kita mau ma'rifat, ya, kalau kita sendiri nggak kenal diri kita yang ada di depan kita, ya. Dia katakan di situ bahwa i'tiraf, ya, i'tiraf itu bahasa tasawuf, ya. I'tiraf bisa diartikan mengalah, bisa juga mengakui. Lihat bahasa awalnya dulu, baru i'tiraf itu bisa dimaknakan. Kalau cuma satu makna nggak bisa. Nah, coba kira kaman. Al-ma'rifatu Radhiyallahu ankum wa qala al-ma'rifatu kulluha al-i'tirafu bil jahli. Nah, kalau mau ma'rifat kepada Allah dan Rasul, kita jangan buru-buru jauh-jauh, jangan. Kita ma'rifat dulu kepada diri kita. Yang kita mampu pegang, kita mampu rasain sakitnya, mampu rasain sifat banyak kesalahan, banyak kelemahan. Si sufi tadi menyatakan i'tiraf bijahli. Selalu kita dahulukan dulu kepada Allah untuk mengenal ma'rifat tadi. Kita selalu menyatakan, ya Allah, aku ini orang bodoh. Ya Allah, aku banyak salah. Ya Allah, aku ini banyak kekurangannya. Ya Allah,
Dahulukan itu dulu selalu. Ya Allah, dosaku banyak. Dahulukan itu dulu. Gengsi itu mencelakakan orang. Kita nggak boleh gengsi. Ya, kita nggak usah takut, nggak usah malu. Maka itu tadi, si sufi tadi, si wali tadi itu menyatakan al-ma'rifatu ya kulliha, keseluruhan untuk mengenal ma'rifat kepada Allah dan Rasul, untuk keseluruhannya itu yang dibutuhkan cuma satu aja. I'tiraf bijahlihi. Akui aku adalah orang bodoh. Aku adalah orang banyak salah. Kenapa kita mesti bilang orang itu yang salah? Kenapa kita mesti bilang si fulan salah? Aku nggak senang sama dia. Nggak bisa itu. Ya. Ada hadis menyatakan kullukum mas'ul an ra'yatikum. Kenapa Nabi katakan kullukum mas'ul an ra'yatikum? Karena hati itu bertanggung jawab. Kalau kamu taruh bahasanya Nabi tadi, kullukum mas'ul ya an ra'yatikum, ay bimakna semua bertanggung jawab apa yang dilihat mata. Bagaimana dengan orang buta? Nah, orang buta nggak ada matanya. Bagaimana? Kullukum mas'ul an ra'yatikum. Semua bertanggung jawab apa yang dilihatnya. Lalu dia katakan, aku buta, wahai Allah, bagaimana aku melihat? Allah tidak menanyakan seperti itu. Allah bertanya di situ, semua bertanggung jawab apa yang dilihat oleh hatinya, apa yang ditanya oleh hatinya, apa yang dikeluhkan oleh hatinya. Itu yang dipertanyakan. Ya. Ya. Contoh, kalau mau tahu i'tiraf kepada diri, gampang banget. Ya, saya pernah ketemu dan sering ketemu seseorang sakit atau seseorang punya kekurangan, lalu dicela oleh orang, diribah oleh orang, diceritakan oleh manusia sekelilingnya. Ya. Karena Allah mau memperkenalkan bahwa kamu tidak i'tiraf kepada diri kamu, bisa menyalahi orang lain, bisa mencela orang lain, maka Allah mewariskan penyakit orang tadi itu kepada kamu agar kamu tahu bagaimana penderitaan orang itu. Bukan berarti disumpahin. Tidak. Tidak. Ada seorang sahabat, dia ingin menceritakan apa yang dia lihat sebagai sesuatu yang lucu. Dia bukan niat ghibah, tapi dia mentertawakan. Sayyidul Kaunain, Rasulullah katakan di dalam hadis, Nabi katakan di dalam hadis, ra'aitu khalfi kama ra'aitu amami. Aku melihat yang di belakang seperti aku melihat yang di depan. Berarti Nabi ada matanya juga di belakang. Itu logika orang awam. Ya. Nah, ternyata
Ini sahabat diambilin batu sama Rasul, batu kecil. Kata Nabi, coba masukkan di mulut kamu, tutuplah mulut kamu. Sampai aku menyatakan, keluarkan. Nanti setelah batu itu aku perintah keluarkan. Lalu diambil, dia taruh di lidahnya. Dalam sekian menit, sekian detik, Rasulullah katakan buang. Dibuang. Kata Nabi berludah. Dia ludah, keluar darah. Kata Nabi, kamu baru mau mentertawai orang itu punya sifat kelemahan, kamu telah dilahirkan darah dari mulut kamu. Bagaimana kalau kamu menyampaikan kepada tetangga, kepada keluarga, kepada orang lain, maka tubuh kamu semua di dalam keadaan najis, kata Nabi Muhammad SAW. Ada tarbiyah, ini tarbiyah ma'rifah. Ya, tarbiyah ma'rifah. Ya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Qutbul Ghaus, Qutbun Nabras, punya murid namanya Syekh Ali bin Abdullah Baras. Dalam perjalanan dia dari Hadramaut ke Makkah untuk haji, ada waktu-waktu tertentu Syekh Ali bin Abdullah Baras pergi ke pasar untuk membeli daging. Tentu dia mau membeli daging untuk makan bersama apa yang ada di rombongan itu. Setiap dia beli, sudah ditimbang, udah mau dibayar, udah mau dibungkus, pemilik itu sendiri yang menarik. Dia bilang gak jadi, gak usah. Loh, saya mau beli, kata Syekh Ali bin Abdullah Baras. Sampai Syekh Ali bin Abdullah Baras agak jengkel. Perilaku ini terjadi kurang lebih 3-4 hari berturut-turut. Kepada pembeli yang lain juga begitu. Akhirnya dia kembali dengan tawakal kepada Allah dan ridha apa yang terjadi. Sekembalinya dari haji, Sayyidi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bertanya sama dia, bagaimana perjalanan? Dia bilang, ya Syekh, ya Sayyidi, ya Habib Umar, saya setiap membelanja daging terjadi kasus seperti ini. Kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman, akulah yang mengangkat itu daging dan akulah yang melarang untuk dimakan. Karena daging itu adalah daging kambing yang dicuri oleh pencuri lalu dijual dan kepada pemotong. Aku menyelamatkan perjalananmu dalam haji dan aku menginginkan seluruh tubuhmu itu penuh dengan sesuatu yang halal agar hajimu mabrur dan doamu diterima. Nah, ini namanya ma'rifah. Ya. Nanti ada pembahasannya seperti itu, ma'rifat fil fiqh, ya. Nah. Kalau kita tidak i'tiraf pada diri kita, kita merasa kita udah dapat kebesaran, ya. Umpama seorang ulama udah punya masa banyak, merasa hebat, merasa dia dielu-elukan, ya. Nah, itu yang akan gigit jari dia sendiri. Berarti dia tidak sampai kepada ma'rifat dirinya, bukan kepada diri orang lain. Nah. Ada bahasa Al-Imam Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib yang sangat indah. Dia katakan, jika terjadi sesuatu, janganlah kamu salahkan orang. Salahkanlah dirimu sendiri.
Al-Imam Ali menyatakan seperti itu. Ya. Itu dalam satu tingkatan ma'rifah. Ya. Imam Ali katakan jangan salahkan orang, salahkan dirimu. Kenapa mesti salahkan orang? Kata Imam Ali. Makna dari kalimat Imam Ali tadi adalah ma'rifatullah kulluha bijahlin. Atas kebodohan kamu itulah terjadi peristiwa itu. Kenapa kamu menyalahkan orang lain? Ya. Tingkatan demi tingkatan ya. Naam. Ya, bismillah baca. Radhiyallahu ankum. النوع الثاني معرفة ما فرض على العبد في ظاهره من أحكام الشريعة وفوائدها البديعة. Naam. Ma'rifatus tsani ya. Untuk mencapai ma'rifat kepada Allah ya, dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan ilmu. Ya. Dibutuhkan ilmu. Kalau orang sudah kasyaf, itu belum ma'rifat. Siapa yang bilang orang udah kasyaf ma'rifat? Yang bilang siapa? Kitab mana yang ngomong? Anda tidak tahu, para pemirsa. Ya. Kembali kita ke sejarah Rasul. Ya. Keluarga Nabi itu Sayyidina Abdul Muttalib dan istrinya dan anak-anaknya tahu. Habibi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya, tahu. Ya. Tapi masyarakat di luar rumahnya Bani Hashim itu tidak tahu bahwa inilah Nabi yang ditunggu. Tidak tahu. Ya. Ada seorang ahli kasyaf. Dia penyembah tauhid. Ya. Jauh-jauh hari belum Nabi Muhammad lahir. Jauh hari. Ini ahli kasyaf sudah kasih tahu. Sayyidi Abdul Muttalib bin Hashim menuntun anaknya, masih kecil, namanya Abdullah bin Abdul Muttalib, ke pasar. Sayyidul Quraisy, Sayyidul Batha. Orangnya ganteng, cantik, badannya harum, mukanya bercahaya, bagus mukanya. Abdul Muttalib bin Hashim. Semoga mendapat harum-haruman di kuburnya Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim. Ya. Seorang penyembah tauhid melihat dia datang dari Syam, perempuan dari Syam. Ya jamaah, itu siapa itu? Ada Sayyidul Arab, Sayyidul Batha. Ada akramun nas. Ismuhu Abdul Muttalib bin Hashim. Ajib. Lalu itu anak kecil siapa? Oh, itu putranya. Namanya Abdullah. Bisakah aku berdialog dengannya? Oh, bisa. Abdul Muttalib terkenal orangnya berani. Ada satu ilmu yang perlu para pemirsa catat. Al-Imam Ali katakan, Al-Karim
Orang yang dermawan memiliki sifat berani. Tidak ada orang dermawan penakut. Itu Imam Ali dalam laboratoriumnya ya, berdasarkan dia punya fakta yang dia dapatkan. Lalu orang bertanya kepada Imam Ali, lalu orang bakhil bagaimana? Kata Imam Ali, setiap orang yang bakhil penakut. Catat ini bahasa. Silahkan praktekkan kepada orang. Setiap orang yang dermawan punya sifat berani. Kalau dia tidak berani, itu bukan berani tidak berani. Itu namanya i'tiraf, tawadu. Ya, itu harus dipegang baik ya. Datang. Itu ada tamu dari Syam, perempuan yang terkenal. Dia bisa melihat begini. Abdul Muttalib bin Hashim pergi. Berhadapan dengan itu perempuan. Saya lupa namanya. Tapi bisa dilihat nanti dalam kitab minggu depan saya akan sampaikan. Ya. Siapa Anda? Kata Abdul Muttalib bin Hashim. Sayyidul Arab, Sayyidul Hashimi. Sahib Zamzam. Ya. Oh, ini Anda Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, aku Abdul Muttalib bin Hashim. Lalu anak ini siapa? Ini Abdullah bin Abdul Muttalib, anakku. Dia bilang, Anda lebih baik matikan ini anak, bunuh. Kenapa? Kalau tidak, kita punya kegiatan semua akan dihancurkan oleh anak ini. Dialah manusia yang disebut-sebut di dalam kitab-kitab samawat. Dia katakan kepada Abdul Muttalib. Padahal nabinya belum ada, baru ayahnya. Kasyaf tapi tidak ma'rifat kepada Allah. Dia menyembah tauhid. Jadi bukan berarti orang kasyaf itu ma'rifat kepada Allah. Jangan salah paham. Belum sampai wasil. Wah, jauh banget. Orang ma'rifat tidak merebutkan itu. Itu dianggap kecil oleh orang ma'rifat. Ya. Kenapa? Kata Abdul Muttalib. Wah, ini bahaya ini. Akhirnya kita punya kegiatan semua akan dihancurkan oleh orang ini. Abdul Muttalib seorang saintik, seorang diplomat, seorang yang bijak, seorang yang mampu menekan emosi orang, seorang yang mampu mempersatukan. Ya, Abdul Muttalib bin Hashim katakan kepada perempuan itu, baiklah. Karena dihadiri oleh banyak tokoh Makkah pada waktu itu. Abdul Muttalib bukan orang gengsi, tapi Abdul Muttalib orang saintik, orang politik, orang diplomat, orang bijak, orang yang mengerti perasaan orang. Baik, dia pulang ke rumahnya, dia kasih tahu kepada ibunya Abdullah bin Abdul Muttalib, namanya Sayyidah Fatimah binti Amr min Bani Mahzum. Keren nenekku, Fatimah binti Amr. Istimewa Fatimah binti Amr. Dia katakan, wahai istriku, hari ini aku akan menyembelih kambing, onta, untuk menggantikan permintaan seorang yang telah melihat bahwa putraku Abdullah akan menjadi orang begini. Silakan. Disembelihlah 100 onta. Maka itu di dalam kitab-kitab maulud, para ahli-ahli pembaca maulud, kitab-kitab Mendeba, kitab Simtud Durar, kitab Saraf al-Anam, Barzanji, Al-Azab, ya, Nabiul Karim, ya, kitab-kitab maulud yang kita kenal,
selalu ada kalimat tentang kata-kata yang berbunyi Ibnu Dabhain. Ibnu Dabhain yaitu permintaan si perempuan tadi untuk menyembelih Abdullah bin Abdul Muttalib dibatalkan oleh Sayyidi Abdul Muttalib, maka memotong kambing dan membagikan daging-dagingnya kepada kaum fukara. Ibnu Dabhain yang pertama adalah Ismail bin Ibrahim, datuk dari Abdul Muttalib bin Hashim. Wa Ibnu Dabhain yang kedua adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Coba tolong baca di kitab Maulud, ada enggak kalimat itu? Di Barzanji atau di Syaraf al-Anam, coba cari.